Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Rahmatun Jannah. Kali ini kita membahas tentang farmakologi. Langsung saja masuk ke pengertian farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan. Dalam bahasa Yunani, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari penggunaan obat untuk diagnosa, pencegahan, dan penyembuhan penyakit. Selanjutnya kita masuk ke pengertian farmakognosi, farmakokinetik, metabolisme, farmakodinamik, farmakoterapi, biofarmasi, dan toksikologi. Yang pertama masuk pengertian farmakognosi. Farmakognosi adalah obat-obat dari tanaman, selain itu berasal dari hewan. Yang kedua, farmakokinetik adalah bagian nasib obat di dalam tubuh. Farmakokinetik ini ada dua fase. Yang pertama fase absorpsi, yaitu proses penyerapan obat dari tempat pemberian ke dalam tubuh. Yang kedua proses distribusi, yaitu obat akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Yang ketiga itu pengertian metabolisme adalah mengubah obat menjadi tidak aktif. Yang keempat pengertian farmakodinamik adalah pengaruh obat terhadap tubuh. Yang kelima pengertian farmakoterapi adalah khasiat suatu obat. Yang keenam masuk ke pengertian biofarmasi adalah pengaruh formulasi obat terhadap efek terapinya. Yang ketujuh pengertian toksikologi adalah dosis kurang. Selanjutnya masuk ke pengertian. Yang pertama pengertian kontraindikasi itu sama dengan kegunaan yang berawalan dari obat. Yang kedua efek lokal, yaitu efek yang ditimbulkan yang di daerah tertentu. Selanjutnya yang ketiga pengertian kegunaan itu sama dengan indikasi. Yang keempat efek samping itu sama dengan pengaruh obat. Yang kelima cara pemberian atau aturan pakai. Yang keenam dosis, yaitu takaran atau menumbuhkan terapi. Yang ketujuh komposisi, yaitu sama dengan jenis isinya apa. Yang kedelapan kandungan itu sama dengan jumlah jenis isinya berapa persen. Yang kesembilan itu onset, yaitu waktu timbul obat dari awal pembelian. Yang kesepuluh durasi, yaitu waktu timbul obat dari awal sampai hilang. Yang kesebelas dosis maksimal, yaitu sama dengan dosis yang paling tinggi tetapi masih aman digunakan. Yang ke-12 dosis lazim, yaitu dosis yang sering digunakan. Dan yang terakhir efek sistemik, yaitu efek yang ditimbulkan ke seluruh tubuh. Lanjutan pembahasan tentang farmakologi. Obat adalah suatu senyawa asing atau xenobiotik jika dalam jumlah dosis lazim akan menimbulkan efek samping dalam dosis besar, akan menyebabkan toksik, yaitu racun, dan dalam kecil atau underdose tidak menimbulkan efek campuran bahan atau satu bahan tunggal yang dapat menyebabkan efek terapi. Pengertian obat paten dan obat generik. Yang pertama, obat paten adalah obat milik suatu perusahaan dengan nama khas yang dilindungi hukum atau Herector dacta. Contohnya Sanmol, Bodrek, Paramek, dan Insana. Yang kedua, pengertian tentang obat generik adalah nama obat berdasarkan farmakope Indonesia. Contohnya asam mefenamat dan paracetamol. Selanjutnya masuk ke penggolongan obat dan logo obat. Yang pertama, obat bebas adalah obat yang bisa diperoleh di pasaran secara bebas tanpa resep dokter. Logonya lingkaran hijau dengan tepi hitam. Yang kedua, obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya masuk obat keras tetapi masih bisa diperoleh tanpa resep dokter dengan tanda peringatan. Logonya lingkaran biru, tepinya hitam. Yang ketiga, obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh di apotik dengan resep dokter. Logonya lingkaran merah, dalamnya ada huruf K. Yang keempat itu jamu atau obat tradisional yang berasal dari tanaman, logonya itu ranting sama daun. Yang kelima, obat herbal terstandar dengan bahan baku yang terstandar, logonya itu bintang 3. Yang kelima, fitofarmaka, yaitu sudah mengalami uji klinik. Itu logonya tuh kayak bintang-bintang apa ini. Selanjutnya, obat narkotik adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.
Obat narkotik ini ada 3 golongan. Yang pertama golongan 1, opium mentah, tanaman ganja, tanaman Papaver somniferum 1, dan heronia. Yang golongan kedua morfina, tebaina, tebakon, peptidina. Golongan yang ketiga itu nikokodina, kodeina, nikokodina. Logonya itu lingkaran merah dan tanda plus di tengahnya. Obat psikotropik adalah obat keras baik alaminya maupun sintetis bukan narkotik yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Golongan psikotropika ini ada 4. Yang pertama golongan 1, psilocybina, etslidina, brolamfetamin, dan tenosklidina. Golongan yang kedua itu dexamfetamin, amfetamin, metamfetamin, dan levamfetamin. Golongan yang ketiga itu siklobarbital, amobarbital, pentobarbital, dan butalbital. Golongan yang keempat itu diazepam, bromazepam, alobarbital, dan nitrazepam. Untuk logo obat psikotropika itu sama ya logonya seperti obat keras, yaitu lingkaran merah, dalamnya ada huruf K. Selanjutnya kita masuk ke peraturan obat ya guys. Ternyata obat ini ada peraturannya, nggak cuma kehidupan aja. Jadi sebelum kita lanjut ke peraturannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar tambah subscribe-nya dan saya semangat membuat kontennya. Yang pertama, peraturan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Peraturan nomor 2 itu, awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Peraturan nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Peraturan nomor 4, awas obat keras, hanya untuk dibakar. Peraturan nomor 5, awas obat keras, tidak boleh ditelan. Dan peraturan yang ke-6, awas obat keras, obat wasir tidak boleh ditelan.